bangsa Indonesia juga dicurahkan secara limpah. Dalam suasana kita beribadah, tapi juga kita merayakan sukacita bangsa kita. 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan secara rohani juga kita merayakan setiap hari kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita patut untuk memuliakan Dia, mempersembahkan hidup yang terbaik kepadanya dalam ibadah pagi hari ini. Tenangkan hati kita, biarkan Roh-Nya berkarya di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu yang menjadi kerinduan kami. Kami sangat merindukan Engkau. Kami sangat merindukan Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala apa yang ada dalam pengejaran kami dalam dunia ini. Termulia dan teragung nama-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk kita mengagungkan Allah, meninggikan nama-Nya. Sebab Dia yang layak menerima kemuliaan, keagungan dan kehormatan dari setiap umat yang dikasihi-Nya. kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Engkau. Dan di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami. Karena ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan kita, oleh pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus, memberkati ibadah kita dari awal hingga usainya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita harapkan, itu yang dikerjakan Allah kepada bangsa ini. Dia mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Haleluya. saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui apa yang hendak Engkau sampaikan. Dan kami sekalian telah siap untuk menerima firman-Mu dan untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya penerangan dari Allah datang di dalam hati dan pikiran kami, dijamah oleh kekuatan Roh Allah yang kudus. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu sukacita bagi kita di 75 tahun Republik Indonesia merdeka. Kita mengenang kembali detik-detik kemerdekaan tersebut. Di tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta, Presiden Republik Indonesia pertama, Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden
Muhammad Hatta bersama-sama dengan para pejuang-pejuang yang ada di Pegangsaan Timur pada waktu itu memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita merayakannya hari esok 17 Agustus 1945 adalah momentum bersejarah daripada bangsa ini. Karena itu di kesempatan ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita Indonesia. Dan karena itu saya mengajak seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! 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 Silakan duduk, Bapak Ibu. Tema untuk kita pada pagi hari ini, sungguh-sungguh merdeka. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal yang ke-11, ayat 4 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu?
sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padaku itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara, dalam tema sungguh-sungguh merdeka, ada 4 gambaran orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka dalam teks ini. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh merdeka tidak hidup lagi dalam perilaku yang buruk. Orang yang sungguh-sungguh merdeka tidak lagi hidup dalam perilaku yang buruk. Dalam teks ini, Musa menuliskan secara jelas dan tegas bahwa ada orang-orang bajingan di tengah-tengah umat Israel yang sedang dalam perjalanan ke tanah Kanaan bersama-sama dengan umat Israel. Mereka ada sebagai orang-orang yang disebut oleh Musa dalam bagian firman Tuhan ini sebagai orang bajingan. Ayat 4 menulis demikian, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Istilah bajingan ini bagi kita adalah istilah yang terlalu kasar. Biasanya kita tujukan kepada orang yang sudah keterlaluan perangainya. Dalam kamus bahasa Indonesia, bajingan diartikan sebagai penjahat, pencopet, dan kurang ajar. Jadi saya mau katakan, ada orang-orang yang kurang ajar di tengah-tengah daripada sebuah perjalanan yang hendak dibawa oleh Musa ke tanah Kanaan, tapi ada orang-orang yang seperti ini. Tapi mereka bukan hanya berlaku kurang ajar kepada pemimpin mereka, tapi juga berlaku kurang ajar kepada Tuhan. Mereka disebut di ayat 4 sebagai orang yang hidupnya hanya untuk makan.
Alkitab menyebutkan kemasukan nafsu rakus. Saya kira padanannya seperti orang kerasukan setan. Oleh perilaku nafsu rakus tersebut menyebabkan mereka dan orang-orang di sekitar mereka kemasukan nafsu rakus. Kalau kita biasanya kutip dalam bahasa Jawa itu enggak enak didengar, tuh geragas. Bahkan sampai menangis merengek-rengek dengan paksa, itu yang dilakukan. Boleh saja mereka melakukan itu apabila memang Tuhan tidak memelihara mereka. Tapi sejak mereka keluar dari tanah Mesir hingga nanti mereka sampai ke tanah Kanaan 40 tahun lamanya, Allah tidak pernah tidak mencukupkan mereka. Baik makan maupun minum, Allah menyediakan dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dari tingkah, pola, dan sikap ini kita belajar tentang perilaku hidup yang baik, tentang perilaku hidup yang santun, yang terhormat, sehingga orang lain tidak merendahkan dan meremehkan kita. Jangan sampai karena masalah makan dan minum lalu kita direndahkan atau merendahkan Tuhan atau merendahkan orang lain. Dan kalau kita menunjuk kepada pengajaran Yesus, Yesus mengajar kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Manusia hidup bukan untuk makan, melainkan makan untuk hidup. Jangan dibalik. Manusia hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Gambaran kedua orang yang sungguh-sungguh merdeka ialah tidak bermental budak. Itu yang kedua. Inilah ungkapan umat Israel yang menggambarkan gambaran orang yang belum merdeka, yaitu di dalam ayat yang kelima. Mereka masih bermental budak, sehingga untuk dapat merontokkan mentalitas budak, cara berpikir budak, dibutuhkan waktu 40 tahun lamanya mereka diproses oleh Tuhan, sehingga mereka merasa sebagai orang yang merdeka dan betul-betul mengalami sebagai orang yang merdeka. Ayat 5, apa yang diingat oleh mereka sebagai gambaran mentalitas sebagai seorang budak? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, maunya hidup gratisan. Kepada mentimun, kepada semangka, kepada bawang pre, kepada bawang merah, dan kepada bawang putih. Aduh. Hidupnya mereka telah diperbudak oleh makan untuk hidup. Hidup untuk makan, Mereka telah diperbudak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berkualitas. Mental budak yang nampak di sini, makan tidak perlu bayar, sekalipun tersiksa dan dijajah. Sama seperti beberapa orang yang tidak berpikir waras ketika mereka di penjara. Mereka berpikir di penjara tidak perlu repot, makan selalu tersedia. Sehingga ketika mereka kemudian dibebaskan, mereka melakukan kejahatan lagi karena berpikir, untuk apa saya susah-susah? Toh di penjara saya dapat menikmati hidup, menikmati makan secara gratis. Ini mentalitas orang budak yang sudah terpenjara dalam pikirannya. Karena itu, ilustrasi ini, gambaran ini adalah gambaran daripada orang-orang percaya yang kadang kala tidak menyadari bahwa hidup mereka ketika di dalam Kristus itu mereka sudah mengalami kemerdekaan. Mereka sudah tidak lagi dikungkung, diikat, dipenjara lagi oleh kehidupan mereka yang lama. Mentalitas yang diperbudak oleh dosa, mentalitas yang diperbudak oleh setan, mentalitas di mana mereka sulit untuk keluar dari keadaannya yang berdosa. Itu sama dengan suatu kali ketika dites oleh sipir orang-orang yang akan keluar, lalu dipanggil satu persatu orang yang mau keluar ini. Ayo coba buktikan dengan cara bernyanyi. Kira-kira kamu ini sudah bisa tidak hidup dalam masyarakat lagi? Lalu maju satu orang dan dia berkata, saya siap
untuk masuk dalam masyarakat. Dan saya mau nyanyikan lagu Maju Tak Gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Dia nyanyi. Wah, ini Slipper bilang begini, ya, orang model begini nih sudah bisa kembali ke masyarakat. Yang satunya lagi, nyanyi lagu, ayo buktikan kamu kalau sudah siap ke masyarakat. Dia nyanyi lagu sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Oh, Slipper katakan ini sudah pantas ini kembali ke masyarakat. Yang terakhir dia nyanyi lagu apa? Dia nyanyi lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Sipir bilang begini, kalau kau masih seperti yang dulu, kau harus kembali lagi ke dalam. Kau tidak bisa lagi kembali ke masyarakat. Walaupun ini dalam bentuk nyanyian bergurauan, ya, Job, tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Orang yang merdeka tidak mungkin lagi dia hidup dalam kehidupannya yang lalu. Dia sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Dia tidak diperbudak lagi oleh kehidupan yang lama, tapi dia sudah merdeka karenanya. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Mentalitasnya bukan mentalitas orang budak yang diperhamba oleh dosa lagi, tapi dia mentalitas orang yang sudah dimerdekakan. Di ayat 6 kita lihat diteruskan lagi oleh mereka soal mental budak ini. Dikatakan, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Orang yang sungguh-sungguh merdeka mudah bersyukur. Katakan amin. Sedangkan orang yang mengeluh, menggerutu dan tidak tahu bersyukur, akan terus keadaannya menjadi buruk dan tidak pernah menjadi baik. Karena itu perkatakan segala sesuatu dalam hidup kita, segala hal yang baik. Syukuri segala sesuatu apa yang kita alami setiap hari. Dan jangan pernah mengeluh, karena penyakit yang paling ditentang oleh Allah kepada umat Israel adalah penyakit keluh kesah. Perkataan yang mereka ungkapkan kecuali mana ini saja yang kita lihat ialah meremehkan pemberian Tuhan, yang mengadakan dan tidak mensyukuri berkat yang Allah telah beri bagi mereka. Ini tipe-tipe orang-orang yang sebenarnya belum merdeka secara rohani dalam hidupnya tentang ucapan syukur. Karena itu kita belajar dalam hidup ini, baik sedikit maupun banyak, apapun yang kita terima, bahkan keadaan yang tidak baik pun kita belajar untuk mensyukurinya. Dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu di kalangan mahasiswa, saya berkhotbah tentang ucapan syukur. Saya katakan dua hal yang penting. Ada orang yang bersyukur yang biasa, tapi ada orang yang bersyukur yang berkualitas. Orang yang bersyukur biasa itu apa? Kalau diberi, dia terima kasih dan bersyukur. Kalau dia dilimpahi, dia bilang puji Tuhan dan terima kasih. Ketika dia cukup, dia katakan puji Tuhan dan terima kasih. Ketika dia mengalami keadaan baik, dia mengatakan puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan. Itu biasa. Itu bukan ucapan syukur yang luar biasa. Itu ucapan syukur yang biasa. Karena orang dimanapun dapat melakukannya. Tapi orang yang bersyukur berkualitas adalah ketika keadaannya buruk, ketika keadaannya tidak menyenangkan, bahkan dia dapat mengatakan sekalipun keadaan saya seperti ini, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Maka kita berada di mana dalam ucapan syukur kepada Tuhan? Yang biasakah atau yang berkualitas? Biasanya kualitas ucapan syukur seseorang diuji ketika keadaannya tidak baik. Maka di situ engkau akan diketahui, betulkah engkau adalah orang yang merdeka, yang memahami tentang ucapan syukur yang sesungguhnya, atau engkau termasuk orang yang sama seperti umat Israel. Perilaku mereka juga sungguh menggambarkan orang yang kurang yakin akan Tuhan. Lihat ayat 7-9. Padahal mereka tiap-tiap orang, baik yang dikumpulkan banyak maupun yang dikumpulkan sedikit, tetap cukup waktu mereka kumpulkan mana. Mereka berebutan, ada yang kumpulkan banyak, padahal Tuhan katakan, kalau itu diturunkan kepadamu, engkau kumpulkan secukupnya saja. Tapi ada orang yang merasa, wah jangan besok tidak datang, tidak turun lagi mananya. Ini gambaran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Gambaran orang yang kadang-kadang terlalu meninggikan kemampuannya berpikir tentang dirinya tanpa meyakini akan campur tangan Allah yang luar biasa untuk hari esok. Karena itu Yesus katakan dalam pengajaran di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah burung pipit ini dipelihara oleh Bapa di surga, lebih-lebih kita umat yang dikasihinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
di ayat 7 itu dikatakan, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola. Dan dia di ayat 8 dikatakan, bangsa itu berlari-lari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan dan menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Bapak Ibu Saudara, hidup ini Tuhan yang cukupkan, tidak usah khawatir. Ya, orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang dapat memahami dengan jelas bagaimana hidup mereka di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terus memiliki mental sebagai orang yang merdeka, bukan mental seorang budak yang sulit untuk dapat melihat segala sesuatu secara lebih utuh. Gambaran ketiga dari orang yang sungguh-sungguh merdeka ialah ia mendatangkan damai sejahtera kepada orang di sekelilingnya. Ini tipe-tipe gambaran orang yang merdeka. Ia mendatangkan damai sejahtera kepada orang di sekelilingnya. Perilakunya tidak menjadi syak atau menjadi sandungan bagi orang lain. Orang lain kadang-kadang menjadi undur imannya, menjadi goyah imannya karena perilaku kita. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan identitas sebagai orang yang sungguh beriman kepada Allah. Karena itu jangan keraguan menyebabkan orang lain kecelakaan. Bapak Ibu, di perjalanan kita, kalau seandainya di jalan umum atau di jalan raya, orang yang ragu-ragu di jalan itu bisa menyebabkan orang lain celaka. Orang yang santai-santai di jalan itu bisa menyebabkan orang lain juga jadi tertahan atau terhalang. Karena itu jangan sampai kesaksian hidup kita, jangan sampai perilaku hidup kita itu menyebabkan keadaan orang lain akhirnya mundur karena melihat apa yang kita lakukan kurang baik adanya. Ada orang-orang yang baru bertumbuh secara rohani ketika melihat perilaku kita, ketika melihat kehidupan kita, lalu mereka menjadi mundur karenanya. Saudara bertanggung jawab terhadap apa yang kau lakukan. Ayat 10, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Musa tidak kuat lagi dengan perilaku umat Israel, sehingga ia curhat kepada Tuhan sebagaimana di ayat 11 yang baru kita baca. Dan curhatannya di ayat 12 diteruskan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang merdeka selalu meringankan beban orang lain. Tetapi orang yang belum benar-benar merdeka hanya menyusahkan orang lain saja, menjadi kesusahan bagi orang lain. Perhatikan Musa, sampai Musa terbawa emosi sehingga berkata kepada Tuhan di ayat 13, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan sangat, menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Bapak Ibu Saudara, orang yang merdeka meringankan beban pemimpinnya. Tetapi orang yang belum menunjukkan hidup yang merdeka hanya menjadi tekanan dan beban bagi pemimpinnya. Perilaku seperti ini harus dirubah, harus ada pertobatan yang sungguh. Kehadiran kita dalam keluarga, organisasi, perkumpulan, gereja, bentuk apa saja dalam kebersamaan adalah untuk meringankan, turut menolong, bukan untuk memperkeruh, bukan untuk menambah masalah. Karena itu setiap orang yang bergabung dalam gereja Tuhan, seharusnya dia adalah orang yang akan menolong proses bangun rohani setiap orang, bertumbuh bersama-sama, maju bersama-sama, bukan mempergunjingkannya,
bukan menjadikan bahan pembicaraan, bukan mencari kelemahannya, bukan berbicara tentang keburukannya, tapi menolong dia supaya bersama-sama dengan kita bertumbuh. Harus terjadi seperti itu. Kalau kita masih ada gambaran yang demikian, maka sesungguhnya kita bukan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang merdeka. Keputusasaan para pemimpin bisa disebabkan oleh perilaku orang-orang yang dipimpin yang keras kepala, tidak mau berubah, terang-terangan melawan atau melawan dalam hati dengan menyimpan kejengkelan. Jika hal ini terjadi pada kita, sekali lagi saya katakan, mari kita bertobat dan merubahnya. Itulah makna dari sebuah kemerdekaan setelah kita di dalam Tuhan. Lihatlah dampak negatif dari perbuatan umat Israel yang perilaku karakternya belum dirubah, yaitu membuat hilang semangat Musa, bahkan hampir putus asa. Lihat ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya himbau kita, kalau kita sering menjadikan orang lain, membuat orang lain menjadi didukakan hatinya, disusahkan, dibuat menderita karena perilaku hidup kita, berubahlah melalui peristiwa yang kita rayakan dalam bentuk merayakan kemerdekaan negara kita. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita merayakan kembali, mengingat kembali bahwa sesungguhnya kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Termasuk sudah disalibkan kebiasaan-kebiasaan buruk, perilaku-perilaku buruk, cara berpikir yang tidak benar, cara berperilaku yang tidak benar dalam hidup kita antar sesama manusia. Yang terakhir, gambaran orang yang sungguh merdeka. Yang keempat ialah hidupnya selalu dituntun oleh Roh Allah. Ayat yang ke-16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa, dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap pada Roh Allah, yang hinggap pada dirinya Musa, akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Roma pasal 8 ayat 14-15 berbicara hal yang sama. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita ini ketika percaya Yesus, dalam diri kita ada Roh Allah dan kita disebut anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kehidupan kita makin dekat dengan Bapa, makin memiliki Bapa. Kalau kita memiliki Bapa kita yang di surga, maka cara dan perilaku hidup kita tentu berbeda. Dan yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kehidupan kita yang dipimpin, dituntun oleh Roh Allah itu nampak dan terlihat kepada orang-orang di sekitar kita. Di ayat 18 sampai seterusnya, Allah meminta supaya umat Israel menguduskan hidup mereka yang sudah bersalah di hadapan Allah. Bahkan Allah berjanji, ya, ketika mereka bertanya, Tuhan, akankah engkau memberi daging kepada kami? Tuhan katakan, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bahkan kalau mereka minta sehari, Tuhan bilang, tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, tidak hanya 5 hari, bukan hanya 10 hari, bukan hanya 20 hari, tetapi sebulan lamanya. Sampai Tuhan itu dalam bentuk marahnya dikatakan, silakan makan, ya, silakan makan, ya, sampai habis. Bahkan Tuhan katakan sampai mereka kemudian akhirnya menjadi muak karenanya. Tapi Musa masih mempertanyakan, ini jumlah 600.000 Tuhan, kira-kira daging mana yang bisa diambil untuk mereka? Satu perkataan yang luar biasa di ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini luar biasa. Sesuatu hal yang Allah yakinkan kepada Musa, bahwa pemeliharaan Allah itu
Sungguh ada bagi orang-orang yang dituntunnya, bagi orang-orang yang mau kembali datang kepada dia. Tapi dia juga membalaskan kepada orang-orang yang betul-betul memang tidak memiliki sebuah perubahan dan pertobatan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mengerti dan memahami rahasia Allah, karena Allah akan membukakannya kepadanya. Dan Musa artinya akhirnya dapat memahami bagaimana cara kerja Allah di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kesimpulannya, ada 4 gambaran yang menggambarkan tentang orang yang sungguh-sungguh merdeka dalam teks yang kita baca ini. Yang pertama, orang yang sungguh merdeka tidak hidup lagi dalam perilaku yang buruk. Yang kedua, tidak bermental budak atau tidak lagi diperhamba oleh dosa. Yang ketiga, yang mendatangkan damai sejahtera kepada orang di sekelilingnya. Dan yang keempat, hidupnya selalu dituntun oleh Roh Allah. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Kami berdoa kiranya Allah menolong kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat mewujud nyatakan kemerdekaan kami yang sesungguhnya, di mana kami betul-betul hidup berperilaku baik, tak lagi berperilaku buruk. Mental kami, mental seorang anak Allah yang sudah menjadi pengikut Allah, yang sudah disucikan hidupnya dan tidak diperhamba lagi oleh dosa. Kami menjadi orang yang mendatangkan damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kami, dan hidup kami selalu ada di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau teruskan ini bagi kami, sehingga sungguh kami menjadi orang-orang yang betul-betul hidup dalam ciri dan pola sebagai orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memerdekakan kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Syukur kita tak habis-habisnya kepada Tuhan. Karena itu kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Persembahkan apa yang kita miliki. Persembahkan hidup kita. Persembahkan seluruh potensi yang ada pada kita untuk dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Haleluya.
di atas sejarah dari bangsa ini. Engkau tahu pergumulan bangsa ini. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan hari-hari ini. Bahkan bukan hanya bangsa ini, Engkau tahu juga apa yang menjadi pergumulan gerejamu. Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap keluarga. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anakmu. Di kesempatan yang bersama-sama pagi hari ini kami berdoa. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan tidak pernah berdiam diri atas kami. Engkau Tuhan yang bertindak tepat pada waktunya, pada saatnya Tuhan, pada momennya Tuhan, pada waktu yang memang Allah kehendaki untuk menjawabnya. Tidak ada persoalan yang tidak ada akhirnya, tidak ada pergumulan yang tidak ada selesainya. Kami percaya pergumulan-pergumulan yang ada dan dihadapi baik oleh kami, baik oleh lingkungan kami, baik oleh kota kami, bangsa kami, bahkan dunia ini, Tuhan Engkau memberikan solusi yang terbaik. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Engkau kiranya akan menolong setiap umat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Mereka kiranya oleh pertolongan Allah dilindungi dari setiap sakit dan penyakit akibat COVID-19. Kami berdoa kiranya Allah juga membuka jalan rezeki dan berkat bagi setiap umat. Allah juga yang akan menolong pendidikan anak-anak kami. Allah juga menolong gerejamu, menolong gereja kami. Kami percaya Engkau yang ada di atas perjalanan sejarah hidup manusia. Engkau Tuhan yang akan merancangkan rancangan-rancangan yang luar biasa dan ajaib atas bangsa kami, atas setiap gerejamu, atas setiap keluarga, dan atas setiap pribadi. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita persembahkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang memerintah untuk selama-lamanya bagi kita. karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari hari ini lagi, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Ibadah kita telah usai. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan memberkati bangsa ini dan memberkati kita di sepanjang minggu ini lagi. Haleluya. Amin.